Halo, semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan agar kalian selalu sehat walafiat ya. Ya, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, eh, Ibu mengingatkan untuk jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan menekan tombol bunyi lonceng. Setelah itu baru lanjutkan dengan menonton materi yang Ibu bawakan. Oke, di hari ini kita akan belajar tentang vektor materi fisika kelas 10 MIA. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik belajar vektor, maka diharapkan dapat melakukan operasi hitungan besaran vektor. Ya, adapun poin-poin yang akan kita pelajari di kali ini adalah pengertian vektor, resultan vektor, mengurai vektor, dan perkalian vektor. Oke, yang pertama pengertian vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Suatu vektor digambarkan dengan ruas garis berarah. Jadi, untuk mempermudah memahami dan menganalisis besaran-besaran vektor, maka kita dapat menganalisis atau membuatnya dengan membuat anak panah, menggambarkan anak panah yang memiliki dua sifat. Anak panah yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah dia menentukan panjang anak panah, dan anak panah itu yang merupakan nilai, yang kita akan menentukan nilainya. Ini dari titik A ke titik B. Kemudian sifat yang kedua adalah arah. Kita dapat menentukan arah anak panahnya kemana. Itu ya, ini dari titik A ke titik B. Ini adalah yang menunjukkan arahnya kemana. Ke timur, atau ke barat, atau ke utara, sesuai dengan komponen atau arah mata angin, atau arah kompas, atau arah perjalanan dari sebuah benda atau seseorang. Oke. Lanjut. Ya, untuk menuliskan vektor itu dapat kita tuliskan dengan huruf besar, huruf A dan B, dengan melukiskan anak panah di atasnya. Kalau untuk huruf kecil juga demikian, atau bisa juga dengan menggunakan huruf kecil atau huruf besar dengan menggunakan bold. Ya, ini contoh soal sebuah vektor yang memiliki gaya sepanjang OA dengan nilai 5 cm. Pada setiap cm itu menyatakan gaya sebesar 4 Newton. Tentukan besar gaya F. Ya, maka kita mendapatkan gayanya adalah 20 Newton. Yang kedua, resultan vektor. Perhatikan gambar. Ya, ini Anda menarik okta yang berbadan besar. Ditarik-tarik tetapi oktanya tidak bergerak. Menurut Anda apa yang terjadi? Ya, untuk resultan vektor ini lebih jelasnya adalah kita menggabungkan atau menjumlahkan dua buah vektor yang sama dengan mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari komponen-komponen vektor. Komponen-komponen vektor itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Itu untuk bidang datar, dalam bidang datar atau dalam dua sumbu X dan sumbu Y. Kalau untuk bisa juga untuk pada komponen sumbu X, Y, dan Z. Ya, untuk menentukan resultan vektor kita melihat ada tiga hal. Yang pertama, resultan vektor sejajar.
Resultan vektor sejajar ini menjumlahkan dua buah vektor sejajar, mirip dengan menjumlahkan aljabar biasa. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu jika vektor A dan B itu searah, maka besarnya itu adalah A tambah B. Sedangkan jika kedua vektor tersebut berlawanan arah, maka resultan A kurang dengan B. Kemungkinan yang ketiga adalah resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Jika dua buah vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus, akan menghasilkan vektor resultan sebagai berikut. Resultan itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan menentukan arahnya, maka menggunakan tangen pangkat minus 1 kali B per A terhadap arah vektor A. Dengan catatan vektor B itu adalah searah sumbu minus Y dan vektor A searah sumbu minus X. Ya, kemudian yang ketiga resultan dua vektor yang saling mengapit. Ya, gambarnya berikut. Metode-metode dalam resultan vektor itu ada 4. Yang pertama metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, dan metode analisis atau analisa. Ya, metode segitiga. Untuk kita mengetahui jumlah dua buah vektor, Anda dapat menggunakan metode segitiga dengan menggunakan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya. Misalnya vektor A. Lukislah vektor kedua, misalnya vektor B, sesuai nilai dan arahnya dengan titik tangkapnya berimpit pada ujung vektor pertama. Dan yang ketiga, itu kita menghubungkan titik tangkap. Menghubungkan titik tangkapnya dari A dan dari A ke B. Seperti ini ya. Kemudian metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini adalah metode yang biasanya juga digunakan. Ya, dengan langkah-langkahnya, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Yang kedua, lukislah sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisinya. Yang ketiga, resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Ya, sesuai gambar ini ya. Yang berikut, yang ketiga, metode analisis. Metode analisis ini adalah metode yang paling tepat untuk kita menentukan resultan beberapa vektor dan arahnya. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari resultan dengan cara perhitungan yang bukan menggunakan pengukuran. Jadi ini sangat tepat untuk kita menggunakannya. Oke. Ya, yang pertama itu untuk menentukan resultan vektor menggunakan sudut cos, maka rumusnya adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 cos theta. Menentukan arah resultan vektor menggunakan rumus sinus. Ya, R per sin alfa sama dengan F1 per sin kali alfa kurang beta sama dengan F2 per sin beta. Yang berikut metode poligon. Metode ini dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih. Ini adalah metode dari pengembangan dari metode segitiga. Langkah-langkah yang dipakai untuk menentukan resultan sebagai berikut. Yang pertama, lukis vektor pertama. Yang kedua, lukis vektor kedua dengan pangkalnya berimpit ujung vektor pertama. Dan ketiga, lukis vektor ketiga dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor kedua dan seterusnya, sehingga semua vektor yang akan dicari resultannya telah dilukis. Keempat, vektor resultan hasil penjumlahannya diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis.
Oke. Ya, sebuah vektor dapat diuraikan menjadi kita berpindah ke poin penguraian vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor atau lebih. Ya, untuk menentukan komponen sebuah vektor yang besar dan arahnya diketahui, maka kita menggunakan dari berdasarkan gambar ini, gambar grafik ini, maka fx itu sama dengan f cos alpha karena dia ada membentuk sudut alpha. Kalau untuk fy itu sama dengan f sin alpha. Jadi kalau fy berarti menggunakan sin, kalau fx berarti menggunakan cos. Maka kita dapat menentukan dia punya besar vektornya itu sama dengan besar gaya vektornya itu sama dengan vektor gayanya sama dengan fx kuadrat tambah fy kuadrat. Arah vektor sama dengan fy per fx. Ya, vektor satuan, kita lanjut dengan vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki besar 1 tanpa satuan. Ya, biasa vektor satuan ini dapat ditulis dengan tanda caping. Tanda seperti ini dinamakan tanda caping. Dalam sistem koordinat x, y, koordinat sumbu x, y, bisa juga sumbu koordinat x, y, dan z. Untuk sebuah vektor satuan i, itu adalah dari sumbu x dan y, menunjukkan arah x, y positif. Sedangkan sumbu j menunjukkan arah sumbu y positif. Ya, dengan dapat dirumuskan vektor x, vektor pada sumbu x sama dengan ax i, dan pada sumbu y adalah vektor ay j. Maka dapat buat rumusnya adalah vektor a sama dengan vektor a pada sumbu x dengan satuan i plus vektor a pada sumbu y dengan satuannya y. Ya. Untuk perkalian vektor ada dua. Yang pertama perkalian titik dan perkalian vektor. Ini beda dengan perkalian biasa ya. Untuk perkalian vektor itu kita kenal ada dua jenis, yaitu perkalian titik vektor dan perkalian silang. Perkalian titik vektor itu terdiri dari dua buah vektor A dan B yang dituliskan sebagai A titik B. Ya, perkalian titik vektor adalah suatu skalar yang sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor dengan kosinus sudut aktifnya. Ini berdasarkan besar dari beberapa vektor dengan vektor satuannya i, j, dan k untuk vektor a dan vektor b. Maka dapat dirumuskan a titik b sama dengan ax, bx tambah ay, by tambah az, bz. Ini adalah rumus yang paten. Biasanya digunakan untuk perkalian titik vektor. Ya, contoh penggunaan perkalian titik dalam fisika. Contohnya adalah misalnya usaha, besaran usaha, flux listrik, flux magnetik. Ini flux listrik dan flux magnetik ini akan kita pelajari pada materi kelas berikut kelas 12. Ya, contoh tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor. A sama dengan 2i tambah 3j tambah 2k dan vektor B 4i tambah 2j kurang 2k. Maka kita mengalihkan titik A, vektor A titik B itu sama dengan AX, BX tambah AY. Kita tentukan rumusnya, tempatkan rumusnya, baru kita pakai nilainya. Jadi kita samakan komponen yang sama. Ya, AX, AE nilai pada vektor A dan nilai pada vektor B yang komponennya sama. Kita kumpulkan. Ya, ini 2 kali 4. Ini 2 kali 4, kemudian 3 kali 2, dan kurang 2 kali 1. Karena ini 2 kali 1-nya minus, plus kali minus, makanya di sini ada tanda
minus. Jadi 2 kali 4 8 tambah 3 kali 2 6 dikurangi dengan 2 kali 1 2, 8 tambah 6 kurang 5 sama dengan 9. Ya, yang berikut adalah perkalian silang vektor. Perkalian silang vektor ini adalah perkalian silang dari dua buah vektor A dan B yang dituliskan sebagai A silang B. Dibaca A silang B. Ya. Definisi dari perkalian silang vektor adalah suatu vektor yang tegak lurus pada bidang di mana vektor A dan vektor B itu berada. Dan besarnya itu harus sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor dengan sinus sudut apitnya. Ya, jika vektor A dan vektor B ini, maka A kali B sama dengan A B sin alfa. Ya, dapat dibuat rumus A kali B itu sama dengan A Y B Z. Ini juga menggunakan metode kaidah tangan kanan. Dia searah dan searah. Dia searah jarum jam itu nilainya bagaimana, dan dia kalau berlawanan berarti nilainya bagaimana. Ya, maka rumusnya A kali B sama A silang B sama dengan A Y B Z kurang A Z B Y. Ini satuannya I. A Z B X kurang A X B Z satuan J tambah X B Y kurang X B X satuan K. Ya, biasa digunakan dengan trik ini, trik matriks vektor ya, perkalian ya matriks. Ya, kita menggunakan ini I, kita letakkan I J K, satuan I J K, I J K, I J, lalu kita tulis komponen vektor A, AX, AY, AZ, AX, AY, BX, BY, BZ, BX, BY untuk mendapatkan rumus yang tadi. Jika Anda masih bingung untuk menempatkan rumusnya, langsung Anda mengerjakannya seperti ini saja untuk menjumlahkan. Kalau dia ke kanan berarti dia searah jarum jam, berarti dia plus. Kalau dia ke kiri berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ya, contoh penerapan perkalian silang dalam fisika itu biasanya pada momen gaya atau gaya Lorentz dan sebagainya. Contoh, ini contohnya A silang B dari hasil 2I tambah 3J tambah 5K dan vektor B 4I 2K. Ini cara kerjanya, kita kumpulkan komponen-komponen yang sama dari hasil silang ini, baru kita jumlahkan. Akan dapat nilainya minus 13I tambah 2J tambah minus 8K. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari di kali ini jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat.